Untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fadilatul Ustadz Hardian Suliswadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terjian, الرحمن ya, ya. القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan Ustadz Hardian atas tilawahnya. Ayah dan bunda, rekan-rekan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melangkah ke acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Azhari Lebak Bulus Jakarta kepada Fadilatul Ustadz Hasrul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi at-tahirin at-tahirin wa atba'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati segenap ayah bunda wali murid SD Islam Azhari Lebak Bulus Jakarta. Demikian juga segenap ananda yang mungkin kiranya mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Yang saya hormati rekan pimpinan Al-Mukarram Ustadz Suaidi, Mistri, Miss Prita, dan juga segenap Dewan Guru, para Ustadz dan Miss. Demikian juga Ketua Morokas ke-6 tahun ini, Ustadz Muslim, dan Ketua Wisuda Angkatan ke-1, Ustadz Sakaki. Dan juga segenap
yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya di pagi menjelang siang hari ini. Kita sama-sama bisa bersilaturahim dalam ruangan Zoom dalam rangka sosialisasi program Murokas dan juga kegiatan wisuda tahfiz yang insya Allah dilaksanakan dalam tahun ajaran 2025-2026. Selawat dan taslim kita sampaikan juga kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhir kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ayah bunda, segenap ananda, dan juga rekan-rekan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kegiatan sosialisasi ini sedikit berpantun, ya, biar kita sama-sama ya tetap semangat. Mana nih pantunnya? Anak kecil suka bermain, Cakep. mainannya boneka musang. Jangan suka bergantung pada orang lain, apalagi bergantung sambil makan pisang. Siapa itu? Ya, insya Allah Cakep. sih. Baik, ayah bunda, beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan program sekolah. Insya Allah di antara program yang akan dilaksanakan khususnya terkait dengan kegiatan tahfiz sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan melaksanakan program atau kegiatan murokas. Dan insya Allah nanti akan dilaksanakan juga satu kegiatan tahfiz yang insya Allah akan di-launching pelaksanaannya dalam tahun ajaran ini, yaitu wisuda tahfiz angkatan pertama. Nah, berkaitan hal ini, kami dari sekolah mewakili pimpinan menyampaikan kiranya beberapa hal yang perlu disosialisasikan agar kegiatan ini, baik merokas, demikian juga wisuda tahfiz, dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk kegiatan merokas tahun ini juga ada beberapa penyesuaian atau mungkin beberapa evaluasi untuk kegiatan merokas yang bisa lebih baik lagi untuk mempersiapkan anak-anak Ananda semuanya menjadi penghafal Al-Quran yang lancar dan mutkin. Nah, terkait hal ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda, wali murid, dan juga segenap Ananda di akhir pekan ini dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Ya, terima kasih banyak ayah bunda, dan juga kami izin untuk merekod kegiatan selama sosialisasi ini untuk nanti dibagikan kepada ayah bunda atau wali murid yang kiranya tidak sempat hadir. Dan yang kedua, dalam kegiatan tahfiz, khususnya merokas dan wisuda yang akan dilaksanakan sekolah, yang insya Allah dilaksanakan eh, di semester kedua, ada beberapa penyesuaian di kalender akademik untuk di tahun ajaran ini, khususnya di awal semester kedua. Karenanya
hal ini kami juga mohon maaf kepada segenap ayah bunda jika mungkin ada yang sudah merencanakan kegiatan keluarga ataupun kegiatan lainnya. Namun karena ada perubahan di kalender akademik, maka beberapa penyesuaian mungkin dilakukan. Ya, kami mohon maaf atas hal ini. Dan di bulan Januari untuk tahun ajaran baru di semester kedua, program Murokas dan juga wisuda tahfiz akan dilaksanakan. Ya, ini juga tempat dan waktu pelaksanaannya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Untuk Murokas yang dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya kurang lebih 1 hari sampai 2 hari. Namun untuk tahun ini dilaksanakan sampai 3 hari. Nah, ini salah satu alasan juga mengapa hal ini perlu kami diskusikan dan juga sosialisasikan kepada segenap ayah bunda. Ya, seperti yang kita lihat di slide, izin untuk menampilkan untuk perubahan kalender akademik di bulan Januari. Nah, ini juga sudah kami share di informasi sebelumnya bahwa insya Allah pelaksanaan Murokas akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai hari Kamis, tepatnya tanggal 6, 7, dan 8 Januari. Ya, yang sedia kalanya tanggal 5 sampai 9 atau pekan kedua dari bulan Januari itu menjadi pekan pertama masuk sekolah. Namun karena bersamaan dengan kegiatan Murokas dan penyesuaian beberapa hal, maka untuk hari pertama sekolah untuk kelas 1 sampai kelas 6 yaitu tanggal 12 hari Senin. Ya. Dan untuk tanggal 5 ya, jadi tanggal 5 hari Senin khusus kelas 4, 5, dan 6 yang masuk sekolah untuk koordinasi terkait pelaksanaan Murokas. Dan keberangkatan di tanggal 6 sampai tanggal 8 pelaksanaan Murokas dan juga akan ditutup dengan wisuda tahfiz yang pertama. Dan insya Allah hari Kamis acara selesai dan pulang kembali ke sekolah. Dan di hari Jumat tanggal 9 Ananda beristirahat khususnya kelas 4, 5, 6. Demikian juga segenap Dewan Guru dan masuk sekolah kembali di hari Senin tanggal 12. Ya, ayah bunda yang berbahagia dan juga segenap Dewan Guru Ananda yang kami cintai. Ini beberapa informasi terkait kalender akademik di bulan Januari berkaitan dengan program Murokas dan juga wisuda tahfiz yang pertama. Insya Allah terkait beberapa hal lainnya akan mungkin disampaikan dan kita diskusikan bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi ini. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Sorry Bang. Jazakumullah khairan, Ustadz Di Hasrul. rumah gimana? Jakarta gimana? Ingatannya, Ke Bandungnya masih minggu depan. ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Kami kan baru Ta'ala, hari Kamis. Jadi menginjak acara selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan Murokas ke-6 dan dilanjutkan dengan sosialisasi wisuda tahfiz angkatan pertama. Dan perlu kami sampaikan selama sosialisasi ini, jika mungkin ayah dan bunda ada pertanyaan, ya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan jika dirasa nanti perlu menyampaikan langsung, silakan disimpan terlebih dahulu dan dapat ditanyakan ketika sosialisasi telah disampaikan. Berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Muslim selaku Ketua Panitia Murokas ke-6. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dan nanti dilanjutkan dengan Ustadz Sakaki selaku Ketua Panitia Wisuda Tahfiz angkatan pertama.
Tafadhal Ustaz Muslim dan Ustaz Sakaki. Oke, syukran Ustadz Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami muliakan, dan juga rekan-rekan guru yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam sosialisasi Murokas dan Wisuda Tahfiz tahun 2026. Ayah Bunda yang kami hormati, untuk kegiatan Murokas tahun 2026 mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Murokas mungkin ada sebelumnya diistilahkan dengan mukhayyam, kemudian berubah dengan istilah Murokas. Murokas itu biasanya gabungan antara menghafal, menambah hafalan, juga dengan ada rekreasinya. Kemudian untuk tahun 2006 ini adalah memungkinkan hafalan. Jadi melancarkan hafalan yang sudah dihafalkan dari target kelas 1, yakni target juz 30, mungkin bisa juga nanti juz 29 dan seterusnya. Atau mungkin bisa juga dikatakan di situ sudah di slide-nya itu adalah karantina tahfiz. Dan kebetulan juga di Murokas ini ada gabungan kedua kegiatan, yakni Murokas dan juga Wisuda Tahfiz. Murokas 2026, meskipun di situ lebih fokus ke murojaah, tapi juga tidak hanya itu kegiatannya, tapi ada beberapa kegiatan yang lain yang tentunya bisa memberikan semangat kepada anak-anak juga. Kemudian senam, berenang, memanah, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain di situ. Olahraganya cukup lengkap karena memang di pondok pesantren tersebut itu fasilitas lumayan, ya, artinya cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga ada trekking atau tadabbur alam. Ini mungkin menjelajah alam, tapi untuk apakah ini nanti bisa dilaksanakan atau tidak, nanti akan menunggu survei yang berikutnya, karena memang perlu kita survei dulu. Jadi masih tentatif untuk tracking dan tadabbur alam. Kemudian untuk target dari murojaahnya itu adalah juz 30. Juz 30, kemudian dengan target mungkin, atau mungkin nanti juz 29 juga. Bagi yang mungkin anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan juz 30. Di sini tentunya harapannya meskipun dari sekarang anak-anak sudah bisa dimulai untuk mempersiapkan karena akan ada wisuda. Jadi nanti di sana juga anak-anak misalnya belum lulus, masih mungkin ada persiapan nanti di saat Murokas. Jadi masih ada kesempatan untuk memantapkan hafalan di saat Murokas. Mungkin sedikit menyinggung tempat ya Ustadz ya. Oke, untuk tempat mungkin ada pertanyaan dari beberapa ayah bunda mengenai jarak dari
tempat dari sekolah sampai tempat Murakas. Itu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu tidak berbeda jauh ya. Kalau kita lihat di slide itu hampir sama dengan yang di Kebunsu. Mungkin jarak tempuhnya itu hampir sama, 1 jam 40 menit. Kemudian kalau di tempat Murakas yang sekarang di Al Kausar di Sukabumi itu sekitar 1 jam 48 menit. Kalau lihat dari jaraknya memang lebih jauh sedikit. Kalau di Al Kausar mungkin sekitar 82 kilometer, kalau atau mungkin berkurang ya. Kadang saya lihat berbeda-beda jaraknya di map. Kalau di Kebunsu itu 68. Jadi perkiraan jarak dari Murakas yang sebelumnya itu hanya selisih 10 kilometer. Kalau dia jarak. Jadi tidak sampai perjalanan lebih dari 3 jam atau 4 jam. Jadi perkiraan mudah-mudahan sampai sana tidak ada tidak macet. Jadi 1 jam 48 atau 2 jam sudah nyampe tempat Murakas. Nah, itu. Insya Allah untuk Nah, ini mungkin bisa di slide-nya bisa alamatnya di daerah mungkin agak dekat dengan Bogor ya Ustaz ya. Masih berbatasan dengan kecamatan yang di Bogor. Jadi dengan kecamatan Cigombong ya kalau nggak salah Ustaz. Itu mungkin bisa juga bisa di layar seperti posisi denah pesantrennya yang mungkin nanti akan kita gunakan untuk Murakas. Kayaknya nggak kelihatan semua ya Ustaz. Boleh di perkiraan seperti itu. Jadi situ ada sudah asrama, kemudian masjid, klinik. Insya Allah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, informasi klinik ada klinik beroperasi 24 jam ya Ustaz. Nanti insya Allah akan dikonfirmasi kembali saat survei yang berikutnya. Lapangan juga ada yang outdoor indoor ya Ustaz ya. Nah, itu yang nomor 4. Ya Ustaz. Dan mungkin tambahan juga ayah bunda, penggunaan ini memang digunakan saat Murakas nanti ketika pesantren sedang libur. Jadi murid semuanya berlibur dan kondisi pesantren sedang kosong. Termasuk nanti untuk ayah bunda yang kiranya ingin menginap di sana, sudah ada beberapa tempat yang sudah disiapkan. Nah, untuk kegiatan di sana, gambarannya seperti itu ya Bunda. Sudah di-share di Canva, tapi itu masih cara bisa di rundown acaranya di modul. Insya Allah akan kami siapkan modul yang mana modul itu berisi tentang berbagai hal, misalnya tentang tata tertib, kemudian rundown acara, barang yang akan dibawa. Silakan Ustaz, dilanjut untuk wisuda. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Ya, yang kami hormati kepala SD atau kepala unit itu Ustaz Asrul dan teman-teman semuanya. Saya lanjutkan terkait dengan tahfiz
ya wisuda tahfiz kali ini wisuda yang pertama ya. Ya mudah-mudahan wisuda tahfiz ini berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kemudian mudah-mudahan diikuti oleh banyak peserta, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan wisuda tahfiz ini. Mungkin ini wisuda tahfiz ini bentuk apresiasi kami terhadap anak-anak kita yang bekerja keras menghafal Al-Quran setiap harinya. Saya lihat banyak anak-anak kita, terutama di Azhari, mampu menghafal. Kalau untuk satu juz itu ya sebagian besar itu sudah hafal gitu, sudah hafal baik dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kemudian ini menjadi bentuk apresiasi kami untuk melaksanakan wisuda ya. Mudah-mudahan wisuda ini bisa diadakan setiap tahunnya ya, bukan hanya hari ini. Mudah-mudahan tahun depan juga ada wisuda, tapi wisudanya jangan sampai gabung dengan murokas gitu. Wisuda tersendiri dan murokas tersendiri. Kemudian berikutnya yang kedua, sebelum saya lanjutkan, kami melaporkan juga untuk update peserta terakhir ya. Untuk hari ini, hari Minggu, hari Ahad, tanggal 9, peserta yang sudah masuk baru 11 ya, baru 11 orang. Sebagian besar itu yang daftar juz 30 ya. Tapi ada juga yang 5 juz, ada 2 orang. Mudah-mudahan untuk berikutnya lebih banyak lagi gitu, lebih banyak lagi. Tapi masih buka pendaftaran. Kemudian berikutnya dari slide yang tadi tahapan pelaksanaannya ini sudah ditampilkan di slide melalui beberapa tahapan atau proses untuk dapat mengikuti wisuda tahfiz, yaitu dimulai dari proses tahfiz, kemudian proses murojaah dan proses mutqin, dan lalu wisuda. Ini wisudanya ya, mudah-mudahan ini bukan hanya bukan hanya wisuda gitu, bukan hanya asal wisuda gitu. Ya mudah-mudahan ini yang di wisuda ini ya mampu menghafal sekali duduk, sedangkan di ya terus tata surul. Halo. Ya ini prosesnya yang pertama adalah menyelesaikan hafalan kepada guru dan orang tua baik di sekolah maupun di rumah. Ini untuk setorannya. Dan mudah-mudahan ada yang menyimak, terutama dari orang tua sendiri. Kemudian proses murojaahnya, kemudian ini nanti bisa dari live streaming juga nanti. Kemudian bagi yang sudah menyelesaikan setorannya nanti insya Allah kita uji. Kemudian yang lulus ujian itu adalah yang mereka yang berhak di wisuda. Kemudian berikutnya insya Allah wisuda ini akan dilaksanakan di hari terakhir murokas ya. Hari terakhir murokas ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, yaitu sebelum pulang insya Allah nanti akan laksanakan ya seperti apa nanti rondonya, nanti kita bicarakan bersama guru-guru. Kemudian
Ini sudah ya Ustaz Asrul ya. Kemudian apakah wisuda itu wajibnya? Ini ada juga di slide ya. Apakah wisuda itu wajib? Ini sampai saat ini masih belum ya, masih belum diwajibkan, hanya siswa-siswa yang mampu ya, yang mampu artinya mampu menghafal baik dari juz 1 sampai juz 5, misalkan dari juz 30, 29 sampai 26. Kemudian mungkin itu salah suruh nanti kita diskusikan bagaimana teknisnya nanti ya. Ya, siap Ustaz. Terkait murid kelas 1 Ustaz. Kenapa? Terkait murid kelas 1, 2, 3 yang tidak ikut merokas. Oh iya, terkait dengan yang kelas 1 ya, untuk data yang masuk ya, belum ada yang masuk data sampai saat ini. Kelas 3 rupanya sudah ada Ustaz. Kelas 2 dan kelas 3 sudah ada ya. Sudah ada. Terkait dengan teknisnya nanti datangnya pas wisuda aja nanti. Nanti diinfokan berikutnya ya. Ya, ya ayah bunda, jadi untuk kelas 1, 2, 3 yang kebetulan tidak mengikuti program atau kegiatan merokas, untuk pelaksanaan wisudanya karena kebetulan di launching bersamaan dengan merokas, jadi untuk Ananda yang sudah siap khususnya kelas 1, 2, 3 itu hanya opsional. Mau berangkat wisuda tahun ini berarti di Sukabumi. Jika menunggu tahun depan juga boleh, nanti insya Allah untuk wisuda tahfiz tahun-tahun berikutnya akan dilaksanakan di sekolah. Ya, kenapa tahun ini di Sukabumi bersamaan dengan Merokas? Karena ini momentum yang kami jadikan untuk meluncing karena sebagai program atau kegiatan yang pertama, wisuda tahfiz yang pertama. Jadi kurang lebih seperti itu alasan dari sekolah mengapa wisuda tahfiz ini dilaksanakan di Sukabumi untuk tahun ini. Karena momentum untuk memberikan motivasi dan semangat dalam kaitannya dengan merokas, mempersiapkan hafalan yang mungkin khususnya dari juz 30 dan juz 29. Ya, silakan Ustadz, informasi lainnya jika masih ada. Baik Ustaz. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab Ustaz. Kami serahkan kembali ke Ustadz Irawan. Baik, syukran. Jazakumullahu khairan Ustadz Muslim, Ustadz Sakaki dan juga Ustadz Hasrul atas penjelasan-penjelasan yang disampaikan terkait kegiatan Murakas Al-Quran dan wisuda tahfiz untuk yang pertama. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Bunda Rahsya kelas 6. Mohon izin untuk membacakan bahwa Rahsya masuk atau bergabung bulan lalu di kelas 6. Apakah diperkenankan untuk mengikuti kegiatan wisuda ini? Terima kasih. Tafadhal Ustaz. Dijawab bisa ya. Langsung. Silakan. Sesuai untuk menjawab, dipersilakan Ustaz. Oke, untuk Ananda yang baru gabung, insya Allah langsung bisa, misalkan langsung 5 juz juga langsung bisa bagus tuh. 1 juz ahlan sahlan, 2 juz juga bisa, jadi langsung bisa bergabung langsung. Sangat bagus berarti. Langsung semangat. Berarti semua murid ya Ustadz, insya Allah bisa. Ya. Jadi semua siswa, baik siswa mutasi ataupun yang tidak mutasi, semuanya diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin begitu Ustadz kesimpulannya.
Ada lagi pertanyaan ayah dan bunda terkait kegiatan ini bisa disampaikan langsung. Eh, kita buka untuk sesi tanya jawab seputar kegiatan Murakas. Barangkali ada penjelasan-penjelasan yang belum dapat dipahami atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Dipersilakan ayah dan bunda sekalian. Dan mohon izin juga menyampaikan bahwa mohon perkenannya Google Form yang sudah di-share oleh guru kelas di grup kelas masing-masing kiranya dapat diisi itu untuk data panitia karena pada akhirnya nanti panitia akan merumuskan teknis pelaksanaannya terkait dengan peserta-peserta yang sudah mendaftar kegiatan untuk wisuda khususnya. Ada pertanyaan Ustadz di grup yang berikutnya adalah Assalamualaikum. Ada siswa pindahan kelas 6 namun belum hafal 1 juz. Bagaimana jika belum hafal? Apakah harus dipaksakan hafal 1 juz baru bisa ikut murakas dan wisuda? Jadi ini siswa kelas atas pindahan atau mutasi yang qadarullah masih belum hafal 1 juz, namun karena ini kelas atas ikut murakas. Apakah ini tidak ikut murakas karena belum hafal 1 juz atau bagaimana? Ustadz, silakan. Ya, mungkin saya menjawab Ustaz ya, Ya, untuk silakan. terkait dengan target ya, ini sepertinya target Murakas ya. Jadi untuk target Murakas memang kita targetkan anak-anak kita atau harapan kita anak-anak bisa mencapai 1 juz mungkin ya, Ustaz. Mungkin atau lebih gitu ya. Iya. Cuman memang tidak itu harapan, tapi bagi untuk dalam prosesnya tentunya kami tidak memaksakan Ananda untuk bisa harus hafal misalnya, dipaksakan. Jadi kan dipaksakan harus 1 juz, tidak. Jadi nanti akan menghafalnya itu atau melancarkannya tersebut sesuai dengan daya kemampuan menghafal masing-masing anak. Jadi bisa pindah ke halaman selanjutnya Ananda jika satu halaman tersebut kesalahannya tidak melebihi 3 kali. Itu kesepakatan dari tim tahfiz ya. Jadi Ananda tidak dipaksa harus hafal 1 juz, tapi memang dengan Ananda menghafal misalnya dari Anas sampai Ad-Duha itu mungkin harapannya. Misalnya meskipun hanya sampai Ad-Duha sampai Anas sampai Ad-Duha. Artinya fokusnya pada kualitas bukan pada kuantitas. Gitu ya. Idealnya memang kuantitas hafalan banyak, target terpenuhi dengan kualitas yang bagus. Tapi tentu kita melihat dari masing-masing anak. Jadi dengan harapan meskipun Ananda tidak sampai 1 juz dalam murakas tersebut, Ananda bisa misalnya hanya sampai Ad-Duha, sampai At-Tariq, mungkin sampai Al-Insyiqaq, belum sampai An-Naba, tapi dengan kualitas yang bagus, lancar semuanya. Gitu ya. Ad-Duha sampai Anas lancar. At-Tariq sampai Anas lancar. Berarti tetap bisa ikut murakas ya Ustadz? Betul, jadi artinya meskipun mungkin saat ini Ananda belum hafal juz 30-nya Ustaz. Atau mungkin sudah lupa. Nah, itu harapannya biar nanti di murakas itu Ananda hafal kembali hafalan yang mungkin sudah lama tersimpan yang mungkin udah lupa gitu ya. Artinya seperti itu. Ya, sedikit tambahan dari saya juga terkait dengan capaian 1 juz untuk merokas dan wisuda. Untuk mengikuti merokas ini tidak ada batasan hafalan ya, karena memang ini program khusus bagi semua murid kelas 4, 5, 6. Adapun untuk wisuda
ini program untuk semua kelas 1 sampai 6 dengan syarat lancar atau mungkin 1 juz. Jadi sekiranya tahun ini 3 atau beberapa surat lagi belum lancar, maka prosesnya tetap jalan. Jika belum dapat wisuda tahun ini, insya Allah wisudanya tahun depan. Seperti itu, Bunda. Ya, syukran Ustadz Hasrul. Berikutnya ada pertanyaan bagi siswa kelas bawah yang akan ikut wisuda, teknis keberangkatannya bagaimana? Apakah dikoordinir oleh sekolah atau berangkat masing-masing? Syukran. Ustadz Silakan mungkin Ustadz Suaidi. Suaidi. Ya, untuk kelas 1, 2, dan 3 ya, karena memang sifatnya penawaran, jadi teknis keberangkatan kemarin memang tergantung pribadi ya. Untuk sekolah belum mengkoordinir atau transportasi ke sana, tapi bisa yang berkenan hadir bisa langsung di acara terakhir tanggal 9 hari Kamis bisa berangkat pagi supaya tidak macet, mungkin demikian itunya. Jadi tidak ada koordinasi dari sekolah untuk keberangkatan. Oh, jadi untuk saat ini kebijakannya masih berangkat masing-masing dulu ya Ustadz? Betul, Baik. penawaran bagi yang ini ya, yang kelas Ya. bawah. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaannya adalah jika Ananda tidak bisa mengikuti kegiatan Murokas ini, kegiatan apa yang dapat Ananda lakukan untuk menambah nilai seperti teman-teman yang ikut Murokas? Tafadhol Ustadz Muslim atau Ustadz Kaki. Untuk yang ini ya, yang nggak hadir bisa seperti sebelum-sebelumnya, ya kan ada modul tuh, mungkin modul minimal menambah hafalan memungkinkan yang juz 30. Artinya programnya sama, nanti mungkin karena berhalangan atau berkaitan dengan satu hal, maka nanti bisa disetorkan ke gurunya masing-masing di kelas, guru kelas. Baik, ya. Berikutnya kegiatan ini kan dilaksanakan di pesantren dan anak-anak itu nanti tidur di kamar santri pesantren. Apakah diperkenankan membawa bantal, sarung bantal pribadi, Ustaz? Untuk ini mohon izin menjawab ya, karena di sana sudah ada yang sudah lengkap ya, termasuk sudah disetting seperti di hotel juga. Jadi selimut sudah ada, bantal sudah lengkap dengan gulingnya, dan kalau tidak salah itu ada yang 6, ada yang 8 nanti. Iya, jadi untuk perlengkapan tidur sudah disiapkan oleh panitia. Sudah Dan disiapkan di semuanya. masing kamar itu diperkirakan akan diisi 4 sampai 8 siswa. Begitu ya, Ustaz? Iya, betul. Sedikit tambahan Ustadz. Ya, Ya. terkait dengan fasilitas di sana, ayah bunda untuk kamar di sana sistemnya memang asrama. Ada yang berjumlah 4 orang untuk kamar santri, dan di sana juga untuk sistem tidurnya dari spray, alat bantal dan sebagainya itu ada laundry di pesantren. Jadi dari segi kebersihannya insya Allah kurang lebih SOP-nya seperti dengan hotel. Ya walaupun memang jika kiranya ada ayah bunda yang khawatir ingin membawa sendiri, kami dari sekolah ya tidak melarang, ya silahkan saja. Namun nanti mungkin eh, dari Korlas dan komite kami juga nanti akan ada koordinasi khusus terkait hal ini. Dan mungkin juga mereka nanti akan survei ke sana terkait hal-hal list barang bawaan yang murid perlu bawa. Ya, kurang lebih seperti itu, Bun. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk deadline pengisian Google Form sendiri, Ustadz, apakah masih ada waktu? Mengingat mungkin khususnya siswa kelas 6 saat ini lagi penuh dengan kegiatan.
mungkin masih mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah mungkin pengisian Google Form ini dibatasi atau waktunya sedikit lebih panjang sampai di pertengahan Desember nanti atau bagaimana? Syukran. Ya, ini ya terkait dengan POM ya mungkin bisa diisi dulu ya. Mungkin bisa diisi dulu nggak apa-apa. Biar sebagai data kami gitu. Nanti kan ada prosesnya gitu. Setelah diisi, kemudian nanti kita lihat siapa aja yang mau ikut gitu, yang mau ikut. Kemudian nanti ada proses-prosesnya yang apa namanya? Yang dilalui gitu. Proses pertama, kedua dan berikutnya. Iya. Kan boleh diisi dulu gitu sebagai data kami dari panitia ini. Iya. Berarti Google Form bisa diisi segera. Apakah Iya, nanti ikut atau tidaknya itu nanti ada proses yang akan dilalui oleh Ananda. Kurang lebih begitu ya Ustadz. ya, betul betul Ustaz. Baik, terima kasih. eh Berikutnya, Apa Ustaz terkait gambaran kamar tadi kurang lebih seperti ini Ustaz? oh ya, boleh ditampilkan Ustadz terkait hasil surveinya atau tempat istirahat anak-anak selama kegiatan. Iya, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini untuk kamarnya. Dan Untuk ini untuk kamar mandi, apakah di masing-masing kamar atau betul Ustaz, masing-masing kamar ada kamar mandi. Jadi kamarnya ada di dalam kamar mandinya ada di dalam kamar untuk setiap kamar. Oke, baik. Berikutnya Ustadz ada pertanyaan. Apakah eh, ini karena ada persiapan wisuda, apakah anak-anak bisa mengikuti wisuda tahfiz? Anak-anak yang mendaftar untuk ikut wisuda tahfiz, apakah mereka tidak ikut, boleh tidak setor target kelas terlebih dahulu sampai selesai wisuda? Jadi fokus dulu dengan target wisuda, selebihnya baru setelah itu mereka mengejar target kelas. Nah, apakah itu diperkenankan, Ustadz? Jadi mungkin dari hari ini sampai nanti wisuda, anak-anak mempersiapkan target wisudanya, sedangkan target kelasnya nanti difokus lagi setelah acara wisuda. Mungkin itu yang saya pahami. Tafadhol, Ustaz Faidi. Oke, untuk ini ya, memang dari Oktober kemarin, akhir Oktober, Ananda semuanya sudah dipersiapkan bahwa juz 30 itu termasuk yang wajib anak di di murojaah terus. Karena itu dalam waktu 1 jam 20 menit atau 70 menit itu ada waktu 20 menit Ananda kita itu dipersiapkan khusus untuk persiapan wisuda. Jadi dalam setiap KBM tahfiz, terutama kelas 4, 5, dan 6, itu sudah 20 menit pertama, itu murojaahnya sudah murojaah ini terus. Sudah murojaah juz 30 terus. Karena itu tinggal di rumah digiatkan lagi untuk murojaah itu sendiri. Demikian juga waktu sebelum sholat duhur itu sudah sekitar 25 menit siswa juga sudah dipersiapkan untuk juz 30. Dan kaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa Ananda yang biasa, yang sudah berjalan, itu tetap target yang harian itu disetorkan setelah murojaah khusus yang juz 30 tadi, tapi tidak seketat yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada kelonggaran untuk persiapan wisuda ini, Bunda. Jadi tetap nambah, cuma tensi ininya agak ringan dikit dan sudah dikondisikan dengan 20 menit sebelumnya dan sebelum sholat duhur. Jadi ada sekitar waktu hampir 50 menit itu sudah fokus di juz 30 persiapan wisuda. Jadi tetap Ananda itu ada kegiatan yang ini ya, yang harian itu. Ya, berarti dalam kegiatan tahfiz sehari-hari di kelas sudah dialokasikan waktu untuk persiapan wisuda ya, Ustadz? Betul, betul, betul sekali. Baik, Izin terima sedikit Ya. Ustadz menambahkan. Ya, jadi untuk
kegiatan target harian sepertinya saat ini masih tetap sesuai dengan jadwal yang sekolah buat ya Ayah Bunda, karena memang ini nanti terkait dengan penilaian tahfiz Ananda juga akan mengikuti perform dan juga ulangan harian tahfiz sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi, nah, seperti yang disampaikan Ustaz Swaidi tadi, tetap persiapan di kelas juga guru telah memfasilitasi dari murojaah, termasuk saat luang setelah menyelesaikan target harian, Ananda bisa mempersiapkan untuk juz 30 ataupun juz 29. Ya, syukur Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin kegiatan murokas ini hanya diikuti 2 hari saja karena tidak ikut wisuda di hari ketiga? Kira-kira bagaimana Ustadz? Karena wisuda tahfiz itu di hari ketiga, bisa jadi mungkin tidak ikut wisuda tahfiz, jadi hanya ikut murokas untuk 2 hari saja. Diperkenankan seperti itu atau tetap 3 hari? Silakan Ustadz Hasrul. Ya kemarin untuk ini ya, untuk yang mau 2 hari, memang disarankan 3 hari. Tapi kalau kaitan ada yang lagi ada acara atau lain hal, itu diperkenankan. Misalkan Ananda karena ada suatu hal dijemput atau yang lain-lain. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Afwan Ustadz, boleh open mic? Oh iya, boleh. Tafadhol Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iis, bundanya Reksa, kelas 6B. Tafadhol Bunda. Ustadz, mengenai program wisuda tahfiz yang baru tahun ini, setelah 6 tahun di Azhari baru selesai, ini surprise juga sih Ustadz untuk kelas 6 ya Ustadz ya. Surprise dalam artian, saya personal pengennya juga ada wisuda tahfiz kayak gini. Wisuda tahfiz yang minimal hafal juz 30 mungkin, dengan brandingan sekolah Azhari adalah sekolah tahfiz Quran. Qadarullah, metode pembelajaran di Azhari kan setiap hari itu menambah hafalan Ustadz ya. Kalau lah misalnya waktu kelas 1, kelas 2, itu anak itu hafal juz 30 itu mungkin. Di saat udah kelas 4, beban mata pelajaran Cambridge, yang buku, yang math, belum matematika, belum lagi sains, itu butuh effort kita, kami orang tua, untuk mengartikan. Dalam artian soal math aja harus diartikan effort oleh orang tua untuk menjelaskan ke anak sebelum mereka menjawab. Nah itu udah jadi guru nih kita di rumah ya Ustadz ya semuanya. Nah saya personal pun akhirnya memutuskan bahwasanya nggak semua anak bisa untuk menguasai semuanya. Dalam artian anak saya juga tidak hafal juz 30 sampai saat ini, mungkin. Tapi saya ambil hikmah positifnya adalah di Azhari anak saya diajarkan membaca Quran pagi dan pulang sekolah. Jadi pembiasaan bagi saya adalah anak saya diajari di sekolah membaca Quran setiap harinya. Nah, tiba-tiba dengan adanya program ini, wisuda tahfiz, sebenarnya saya personal, saya iri dalam artian untuk baca Quran ini, saya pengen anak saya juga tidak hanya jadi penonton, minimal membawa pulang juz 30 mungkin itu tadi. Cuman kan baru disosialisasikan baru hari ini Ustadz ya. Yang disayangkan itu adalah kenapa tidak diinfokan ke kita, khususnya mungkin kelas 6 dengan bebannya banyak, benar semua harus bisa nih anak-anak. Dari bulan Juli kalau diinfokan ke kita, mungkin ada pilihan, akan ada les mapel terus mungkin ada berikutnya les pemantapan juz 30 gitu, atau berapa juz, saya akan pilih itu untuk les juz 30 daripada les mapel anak saya. Jadi ada yang dibawa pulang gitu Ustaz. Nah kali ini karena di bulan Januari, sekarang udah bulan November, bentar lagi anak UTS, hanya ada waktu anak itu lebih kurang di sekolah yang akan diajarin guru itu hanya 3 minggu lah lebih kurang. Sisanya kan dilepas ke kita orang tua Ustaz. Harapannya saya, apakah tidak bisa dari guru Azhari membantu kita, kasih surprise buat kita kelas 6 ini, anak kita beneran mungkin hafal juz 30 gitu Ustaz. Itu yang saya harapkan dalam artian
Kalau ada les dari sekolah nih sekarang, tambahin jus 30, minimal jus 30, untuk sampai tanggal 8, saya lesin anak saya, jus 30. Tapi saya serahkan sepenuhnya dan sepercayai dengan sekolah. Itu aja, Ustaz. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon feedbacknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Reksa. Silakan mungkin rekan-rekan pimpinan untuk dapat merespon dari Bundanya Reksa. Silakan. Dari saya atau Ustadz Saidi dulu? Silakan Ustadz. Oke, Tafadhal, Ustaz. subhanallah ya. Eh, Terima kasih Bunda Reksa ya. Subhanallah sangat ini sekali, sangat menyentuh sekali dari harapan dari beliau, dan itu masukan yang bagus terutama bagi kami. Dan sebenarnya memang ini ya, memang agak mendadak, kami juga pasti mohon maaf kepada ayah bunda, dan karena itu kami memulainya mungkin ada bisikan langit ya yang memang untuk anak-anak ini supaya semangat. Memang ada sebelumnya itu tidak formal, tapi tidak formal ada wisuda 30 juz Ananda Ghazali di bulan Ramadan. Jadi harapan kami itu pengen anak-anak nih yang baru dari kelas 1 bener kata Bunda Reksa tadi. Makanya yang kelas 1 ini naik ke kelas 2 di bulan Desember ini diharapkan tidak hilang tuh simpan tabungan yang kelas 1 tidak hilang, kelas 2 langsung wisuda 2 juz. Dan tahun berikutnya yang 2 juz dipertahankan. Makanya ketika masuk bulan Juli itu ke depan insya Allah mulai dipersiapkan, mulai disaring anak-anak yang potensi hafalannya bagus, mau dipelihara sampai harapannya keluar kelas 6, bukan hanya juz 30 ya Bunda, harapan Bunda ini, tapi minimal 10 juz seperti itu. Karena itu tidak terlalu muluk-muluk kita, maksimal dulu 5 juz. Karena yang mungkin kami lihat kemampuan siswa di sebatas di situ dulu, baru ke depannya terus seperti itu. Dan masukkan mungkin ada les juz 30 terutama untuk yang sudah mau ini untuk bekal ya, untuk bekal di rumah ayah bunda, dan sebagai mungkin imam kalau laki-laki, kalau perempuan untuk penambahan wanita yang solehah. Mungkin itu masukan yang ini ya kepada pimpinan Ustadz Ansur, insya Allah akan diinikan. Dan sangat bagus sekali Bunda ya, terima kasih masukannya. Dan semoga dari usulan itu kami juga mulai berbenah juga, supaya Ananda kita mulai banyak yang semangat dan berupaya. Yang tidak bisa, yang penting semangatnya. Misalkan seperti tadi, sampai ad-duha pun, yang penting anak-anak ada wisuda itu ada penghargaan juga, sertifikat nanti. Jadi betapapun upaya semangat itu kami hargai dengan sebaik-baiknya juga. Mungkin itu dulu Ustadz ya, bisa dilengkapi Ustadz Aslun. Baik, syukuran Ustadz Suaidi atas keterangan dan penjelasannya. Ya, izin Bunda Reksa untuk melanjutkan beberapa hal terkait kegiatan khususnya wisuda tahfiz. Jadi kegiatan ini memang kami baru sekitar 1-2 bulan tergambarkan untuk melaksanakan program ini. Di bulan akhir September, tepatnya tanggal 24, kami wisuda tempat mulai wisuda untuk kegiatan Murokas, dan alhamdulillah salah satunya ke Al-Kausar yang insya Allah tempat Murokas dan wisuda. Kemudian setelah itu di bulan Oktober kami mempersiapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya terkait hal-hal yang perlu dilakukan sepanjang sebulan itu, dan alhamdulillah dari sekolah, dari direktur yayasan menyetujui kegiatan ini dan bahkan sangat mendukung terkait dengan capaian agar anak Ananda dapat mungkin
dalam menghafal Al-Quran, khususnya juz 30 dan juz 29. Nah, kemudian setelah itu di bulan 11, ya bulan ini kami baru niat untuk atau baru sempat untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi memang kami sebelumnya mungkin mohon maaf juga sekiranya agak terlambat ya Bun, karena memang tahap survei dan penyusunan beberapa informasi dan kegiatannya baru satu bulan terakhir ini kami laksanakan. Nah, terkait dengan persiapan, insya Allah kami dari tim tahfiz, dari guru-guru khususnya tim Kairo, tim tahfiz, dalam pembelajaran tahfiz yang di sekolah kita bersyukur karena jam pelajaran tahfiz ini tiap hari ada ya ayah bunda, sehingga nanti kami susun sedemikian rupa, sedemikian maksimal agar dapat mendukung untuk persiapan melaksanakan minimal Ananda bisa wisuda 1 juz. Kami dari pimpinan Ustadz Suaidi bahkan sempat mengisukan ini wajib kelas 4, 5, 6 1 juz. Ya, hanya memang kami juga akan kembali lihat nantinya bahwa hasil dari wisuda ini tentu adalah mungkin atau lancar. Ya, sebenarnya sekolah sebenarnya akan bisa mewisuda semua. Ananda insya Allah sudah store semua juz 30. Namun tentu kemungkinanlah yang akan nanti menjadi patokan hafal atau tidaknya. Karena ini menjadi tolak ukur tentunya dalam menghafal Al-Quran. Ya, namun ya kembali lagi insya Allah dari jam tahfiz kami akan maksimalkan, termasuk mungkin nanti dari tim tahfiz, walaupun saat ini belum tergambar, eh, misalnya di waktu sore sebagaimana jam eskul, jika kiranya nanti ada orang tua atau ayah bunda yang membutuhkan waktu tambahan, ya kami akan informasikan ke guru-guru tahfiz yang kiranya sempat eh, untuk memberikan tambahan murojaah setoran kepada Ananda yang membutuhkan untuk memungkinkan khususnya juz 30 dan juga juz 29. Seperti itu Bunda Reksa dan juga mungkin kiranya ayah bunda yang memiliki pertanyaan yang sama. Kami mohon maaf karena memang program khususnya untuk wisuda ini baru kami tergambar untuk membuat dan merealisasikan di bulan Oktober sampai bulan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi memungkinkan nggak Ustadz, kalau untuk kelas 6 kita dikasih surprise nih orang tuanya, memang seluruh anak-anak kita, angkatan anak kita kan angkatan pandemi Ustadz ya, 2 tahun Iya, kena pandemi. Terus usahain dong Ustadz gimana caranya meng-create-nya kelas 6 ini anak kita bisa jus 30 aja tuh Ustadz. ya, Biar insya jadi Allah imam Bun. anak kita di rumah Ustadz. Kalau nggak les mapel lagi nggak apa-apa loh, Ustadz, asal bisa tuh anak kita jus 30 bawa pulang gitu Ustadz. Ya, Tidak, kalau bagi saya personal saya tuh tidak butuh, bukan dalam tanda kutip tidak butuh sertifikatnya. Saya butuh anak saya beneran hafal dan bisa gitu Ustadz. Dan saya baik, tidak mau anak saya jadi penonton aja lihat anak-anak lain bisa gitu Ustaz. baik Mudah-mudahan bisa Bun. Ustaznya di-create Ustaz kelas 6 kasih surprise buat kita bawa orang tua ya Ustaz ya. Amin, amin, Ya, Itu aja. amin. Subhanallah. Makasih insyaallah Ustaz. Ustaz Sakaki Nanti Ustaz nanti Muslim di siap sekolah Bun. mau disampaikan Bu ke Ananda. Pokoknya harapan untuk orang tua, Kado ayah buat bunda ayah kalian bunda. nih harapannya. Jus 30 minimal wajib mungkin. Insya Allah mau diwaro-waro Bu. Mulai Senin insya Allah. Terima kasih ya, ini. Tapi bebannya bukan ke orang tua ya Ustaz. Kita jadi guru mapel di rumah Ustaz. Kalau untuk Benar tahfiznya gurunya di sekolah aja Ustaz ya. Kita kan, saya aja mohon maaf bacaan saya kadang-kadang masih salah-salah. Nah saya percayain ke guru Azhari gitu Ustaz Suhaidi. Tolong dibantu kelas 6 kita nih Ustaz Sakaki. Kenyataannya kita tidak hafal separuh juz 30 itu fakta. Juz 30 itu tidak hafal mungkin fakta. Tapi kalau di reminder lagi dengan ada kelas baru lagi buat kelas 6 itu jauh lebih berarti bagi kita daripada les sama apel itu. Maaf banget nih, kita butuh itu gitu Ustaz. Amin, amin. Semoga Bunda mulai hari Senin insya Allah akan diinikan ya. Terutama waktu murojaah mulai digiatkan lagi. Mohon doanya Bunda, ya Bunda insya Allah semoga harapan itu benar-benar bisa, masih ada waktu ya. Semoga bisa tinggal Ustadz Sakaki dan kami, terutama guru kelas 6, nanti mulai diinikan lagi. Mulai didata siswa yang mungkin sebagian sudah banyak, tapi yang
belum itu harus mungkin mulai di ini lagi. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz dan Miss, Ayah dan Bunda. Berikutnya ada pertanyaan. Mohon izin menjawab. Selama kegiatan Murakas, apakah ada KBM untuk siswa kelas 1, 2, dan 3? Tadi, sebagaimana sempat disinggung oleh Ustadz Hasrul, siswa kelas 1, 2, dan 3 itu tidak ada kegiatan belajar di sekolah. Kecuali siswa yang akan ikut wisuda itu dapat datang pada hari ketiga Murakas. Kemudian, untuk Google Form yang mohon kiranya dapat diisi itu Google Form untuk kegiatan wisuda Ayah dan Bunda. Sedangkan untuk Murakas itu semua siswa kelas 4, 5, dan 6 insya Allah semuanya ikut. Berikutnya ada saran untuk rekan-rekan semuanya. Wisuda tahfiz disiapkan untuk apresiasi kepada para murid yang sudah mutkin. Apakah akan ada sertifikat atau ijazah kelulusan juz? Kemudian bagaimana dengan siswa yang belum mengikuti wisuda? Berarti tidak dapat sertifikat ataupun wisuda. Ini bagaimana Ustadz? Oke, baik Ustadz, mungkin saya untuk menjawab nomor 1 Ustadz ya. Baik, silakan. Bagi Ananda yang belum mencapai atau belum bisa mengikuti wisuda, itu akan mendapatkan sertifikat Ustadz. Nah, gitu. Bagi yang bisa mengikuti wisuda, yang lulus, itu insya Allah akan mendapatkan piagam. Ya. Nah, nanti mungkin prosesnya mungkin agak berbeda ketika di penutupan. Jadi kalau penutupan Murakas itu kan mungkin setelahnya wisuda ya Ustadz ya. Nah, mungkin akan dibagikan sertifikatnya saat penutupan. Bagi yang memang belum bisa mengikuti wisuda atau belum lulus sih, misalnya begitu. Baik, Ustaz. Baik, syukran Ustadz Hasul, dan terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda atas masukannya untuk kami terkait program wisuda kemudian Murakas ini. Ke depan kami coba akan sinkronkan lagi dengan target sekolah. Tentunya memang tujuan dari kegiatan wisuda ataupun Murakas ini kualitas, agak sedikit berseberangan dengan target harian yaitu kuantitas, tapi ikhtiar kita bersama sebenarnya memang kualitas yang kami kejar, tapi tidak menutup kemungkinan tetap memberikan kesempatan agar kuantitas juga dapat tercapai. Ini bagian ikhtiar dari sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ada pertanyaan, Ustadz, nanti itu di kamar apakah siswa sekamar dengan teman sekelasnya atau di mix dengan siswa lainnya? Dan apakah ada guru di setiap kamar? Tafadhol Ustadz. Oh ya Ustadz, insya Allah rencananya untuk setiap kamar itu akan di mix Ustadz. Jadi tapi per level ya Ustadz ya, per level. Jadi kalau kelas 5 juga kelas 5 semua. Jadi insya Allah tidak ada kelas 4-nya. Jadi kelas 5 tapi mungkin bisa campur A, B, C. Baik. Dan setiap kamar insya Allah diusahakan ada guru yang mendampingi, insya Allah. Baik. Jadi di setiap kelas itu hanya sesuai dengan levelnya masing-masing dan nanti ada guru yang akan mendampingi. Kemudian ada saran, mohon ini diagendakan baik di sekolah di luar jam tahfiz dan juga melalui online Zoom untuk bisa membuat agenda-agenda persiapan dan juga penguatan hafalan juz wisuda terkait kisi-kisi dan proses ujiannya. Ini kira-kira bagaimana responnya para asatidz? Mungkin di luar jam tahfiz atau mungkin di luar jam sekolah itu ada semacam Zoom ya, persiapan untuk wisuda khususnya target hafalan. Apakah ini memungkinkan untuk dapat dilaksanakan? Dan ada kisi-kisi terkait proses ujiannya. Kan nanti tadi kalau tidak salah ada rangkaian-rangkaian dan nanti diakhiri dengan ujian. Ya, apakah sekolah
menyiapkan kisi-kisi ujiannya atau mungkin teknis ujiannya. Silakan Ustadz. Kisi-kisinya juz 30 dan juz 29 ya. Itu yang wajibnya ya. Ustaz Syaki ada teknisnya itu, sudah ada kayaknya dibuat. Teknis ujiannya ya. Ustaz Kaki mungkin bisa dijelaskan. Bentar, mau nge-share bisa nggak ya? Ya, silakan Ustadz di-share. Ya, sambil menunggu Ustadz Sekaki yang akan share informasi teknis. Berikutnya dari Bunda Uwais, mungkin bisa open mic jika memang ada pertanyaan untuk dapat ditanyakan secara langsung. Sebelum itu mungkin di layar sudah ditampilkan penilaian ujian tahfiz dari Ustadz Sakaki. Mungkin bisa dapat dijelaskan sebentar Ustadz sebelum nanti kami berikan kepada Bunda Uwais. Ya, baik Ustaz. Ini adalah penilaian ujiannya. Ujian setelah anak-anak sudah menyetorkan, misalkan sudah menyetorkan 5 juz, sudah menyetorkan juz 30. Ini ada prosesnya. Proses ujiannya seperti ini ya. Ini kolom yang juz 30. Juz 30 kan 23 halaman, bukan 20 halaman, 23 halaman. Kita penilaian halaman. Misalkan ini halaman pertama. Misalkan satu halaman tanpa salah, berarti nilai poinnya adalah 5. Ini poin 5 satu halaman yang nggak ada salahnya sama sekali. Kemudian yang kedua, yang salahnya misalkan salah jali atau kopi, misalkan salahnya 1 sampai 3 kesalahan, poinnya adalah 4. Nanti setiap kolom halaman kita isi di situ, insyaallah. Kemudian berikutnya halaman salah 4 sampai 6 kesalahan, poinnya adalah 3. Kemudian berikutnya 7 sampai 10 kesalahan setiap halamannya, poinnya 3. Poinnya 2. Kemudian salah terus-menerus, misalkan 11 sampai lebih dari itu, poinnya adalah 1. Kemudian ini ada keterangannya, siswa dinyatakan lulus dan berhak mengikuti wisuda tahfiz ke-1 dengan nilai minimal 80 untuk juz 30. Sedangkan untuk selain juz 30 adalah 70. Nanti akan kita totalkan setiap halamannya begitu. Kemudian ini sama form penilaian selain juz 30. Ini 20 halaman. Ya, begitu mungkin nanti ya peserta wisuda yang sudah terdata nanti mudah-mudahan kita bisa ini Ustaz Asrul bikin grup ya, biar informasinya ini sampai gitu. Ya, begitu Ustaz. Baik, terima kasih. File tadi bisa di-share kan Ustadz sebagai acuan orang tua mempersiapkan? Ya, insya Allah. Ya, jadi bentuk ujiannya adalah bukan per surat tapi per halaman ya. Penilaiannya. Per halaman. Nilainya per halaman, bukan per surat. Baik, kami persilakan kepada Bunda Uwais yang ingin bertanya secara langsung. Tafadhali Bunda, persilakan. Baik Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tidak bisa open kamera. Banyak pertanyaan dan banyak komentar juga ini ya Tat ya. Harapan saya tadinya tempat juga bisa didiskusikan, ternyata kayaknya sudah harga mati, emang harus diikutin gitu ya. Yang pertama mungkin sebelum fokus ke masalah murokah dan wisuda ini, saya mau kasih masukan dulu Tat. Untuk setiap kegiatan yang diadakan sekolah, kegiatan-kegiatan penting, murokas, field trip, dharma wisata, apapun itu gitu ya. Setiap kegiatan baiknya langsung keluarkan form feedback gitu ya. Jadi setiap kegiatan langsung ada evaluasi, masukan dari orang tua. Ya orang tua kan dapat masukan juga dari anak gitu ya. Sehingga kegiatan berikutnya itu dilaksanakan dengan improvisasi yang lebih baik lagi.
enggak hanya atas ide, mungkin ide dari sekolah sendiri, tapi juga masukan yang dari orang tua gitu ya. Karena beberapa sekolah anak saya nggak diasari begitu, sehingga kegiatan berikutnya itu jauh lebih baik dari kegiatan saat ini gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi mungkin setelah kegiatan murokas langsung keluarkan dikirimkan G-form ke grup orang tua untuk diminta feedbacknya gitu. Itu jadi acuan untuk berikutnya field trip begitu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum yang kedua, saya tadi dengar permintaan dari Ibu Iis gitu ya. Saya bisa merasakan banget gitu ya. Beliau kelas 6 itu tugasnya jauh lebih banyak dari kelas 5, tapi saya bisa merasakan sekali. Saya aja di kondisi ini itu stres dan tertekan jujur Tat ya, dengan bukan tugas sekolah ya, tapi dengan adanya program wisuda tahfiz ini, makanya sampai detik ini saya belum daftarkan UAIS maupun Fatih gitu ya. Meskipun dari beberapa guru tahfiz mungkin bilang yakin kalau adik Ghazali, tetap aja kalau saya persiapan kalau belum matang tuh belum berani mencoba gitu ya, karena harus memang sangat baik sekali gitu, karena proses untuk menjadi seperti Ghazali emang tidak mudah gitu. Makanya untuk mendaftarkan ini juga saya tuh mikir bisa nggak ya adiknya, bisa nggak ya gitu. Makanya masih maju mundur karena harus sekali duduk setoran minimal per juz. Jadi kalau kita mendaftar anak kita 5 juz itu 5 kali sekali duduk paling nggak kan ya. Itu berat sekali gitu. Terus ada ujian juga dari yang akan diwisudakan gitu ya. Itu memang tentunya tekanan buat anak, tekanan juga buat orang tua ya. Seperti yang Bu Iis sampaikan tadi gitu. Satu sisi mungkin orang tua punya harapan ya anaknya memang mungkin, dan mungkin itu memang tidak mudah dan tidak cukup waktunya, hanya dalam waktu 2 bulan ini persiapannya gitu saja, karena menuju mungkin itu emang murajaahnya ya setiap hari ya. Saya rasa ustadz-ustadz di sini lebih paham lah ya gitu ya. Itu saya mengomentari tadi apa yang disampaikan Bu Iis gitu ya. Terus yang kedua, tadi sempat disampaikan juga wisuda tahun depan akan dipisah dengan acara murokas. Itu juga saya setuju. Tadi maksudnya saya setuju wisuda tahfiz untuk sosialisasi dibalengin dengan murokas. Ya kalau gitu kenapa nggak dari awal murokasnya cari tempatnya jangan jangan yang jauh gitu ya, biar anak kelas bawah yang mau ikut wisuda juga tidak, effortnya nggak terlalu besar untuk mengangkat anaknya hanya untuk wisuda di hari itu gitu ya. Jadi itu aja, tapi kan kayaknya udah nggak bisa diubah lagi. Itu aja. Jadi kedepannya emang tempat wisuda yang nggak usah ngadi-ngadi lah, di sekolah juga udah cukup kan target. Seperti Bu Isa dibilang, sebenarnya saya nggak butuh sertifikat, anak saya mungkin aja udah bahagia ya, betul. Sama tempat wisuda juga kita nggak ngane-ngane lah, maksudnya di sekolah juga nggak apa-apa, hanya seremonial gitu, selama memang anak kita itu disahkan mungkin gitu ya Tat ya, emang layak dikatakan punya hafalan 3 juz, 5 juz, karena kan kadang-kadang anak kita dikasih stempel, oh hafalannya 5 juz, 3 juz, 1 juz, mungkin atau tidak gitu kan pertanyaannya gitu. Terus ini banyak Tat ya, agak banyak daripada saya bertanya nyecernya ke wali kelas saya, kan kasihan Tat. Jadi mending saya bertanya saya bertanyanya ke sini aja. Terus yang ketiga, saya tuh tapi ustadz-ustadz di sini saya yakin lebih paham gitu ya, kaitannya dengan hukum safar, terutama untuk anak-anak banat. Dulu tuh saya ingat banget di zaman Ghazali, kalau field trip ada beberapa orang tua kasih masukan lokasi gitu ya. Orang tua maupun sekolah itu diskusi, oh lokasinya masuk kategori safar sehingga nggak bisa dipilih dulu ya, waktu zamannya Ghazali SD gitu ya. Kepala sekolah itu masih Ustadz Irawan gitu. Jadi sehingga pemilihan lokasi field trip pun dulu sangat hati-hati sekali gitu. Tidak menginap padahal ya. Karena apa? Mempertimbangkan tadi juga masukan dari orang tua. Oh ya jatuhnya ke safar. Kalau safar kan anak perempuan tuh hukumnya harus ada mahram gitu. Nah ini saya lihat, saya nggak tahu ini kalau di Al-Kausar ini jatuhnya safar atau enggak. Itu jadi pertimbangan sekolah atau enggak gitu ya. Atau bisa dibenarkan dengan dalil-dalil tertentu, saya nggak tahu. Tapi kan ini maksudnya anak SD yang dibawa ya. Anak SD yang dibawa dalam waktu perjalanan. Karena jujur kalau anak saya baru tahun kemarin ikut murokas, kan waktu zaman Ghazali dulu maupun Zahra belum pernah ada murokas ya. Jadi
kemarin itu jaraknya masih pas lah kalau saya lihat ya waktu yang kemarin di Bogor tahun lalu. Tapi kalau sekarang saya rasa untuk anak SD sih jauh ya. Kalau saya nggak tahu orang tua lain. Terus pertanyaan berikutnya, kalau memang kayaknya tempatnya udah nggak bisa diubah, udah diputuskan ya, Tat, mungkin dipertimbangkan untuk sarana prasarananya lebih baik lagi dari sebelumnya, Tat, ya, karena perjalanan jauh terus menuju ke sana juga saya nggak tahu jalannya bagus atau enggak gitu ya. Jadi mungkin busnya kalau bisa seperti tahun-tahun sebelumnya kan permintaan orang tua tuh siapkan bus yang memadai, mungkin kelas Big Bird, White Horse gitu ya. Karena yang dibawa anak SD gitu. Terus memang anak-anak harus dipantau benar-benar karena perjalanan jauh gitu ya. Kemungkinan anak mabok, bosan apa itu kan besar ya, anak SD, sekali lagi anak SD yang dibawa. Terus udah gitu juga pertimbangkan juga untuk apa kebutuhan makan minum anak, terutama di jam-jam krusial. Karena kalau saya lihat momen 3 hari 2 malam ini, saya sempat diskusi dengan korlas kelas lain, bukan di kelas 5 gitu ya. Saya sempat diskusi dengan korlas kelas 6, itu kayaknya nggak memungkinkan korlas kalau untuk support seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau menginap jadi 3 hari 2 malam dengan jarak yang jauh gitu ya. Karena korlas juga kan ada kepentingan sendiri gitu. Jadi mungkin dari sisi sekolah juga udah mulai prepare itu, mempersiapkan hal-hal itu. Jadi nggak hanya disiapkan snack sesuai dengan fasilitas yang didapat dari pondok, tapi juga di jam-jam krusial seperti dulu korlas hadis mempersiapkan itu gitu. Itu aja dulu, Tat. Nanti kalau saya ada yang ingat lagi mungkin saya sambung lagi. Baik, syukron, Tat. Baik, syukran, jazakillah khairan Bunda Uwais. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait feedback dalam setiap kegiatan sekolah. Tentu ini jadi masukan bagi sekolah dalam kegiatan apapun ketika sudah selesai dilaksanakan, itu ada Google Form semacam evaluasi kegiatan. Apa yang dirasakan oleh Ananda, sehingga itu bisa menjadi masukan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terkait dengan hukum safar, insya Allah nanti kami guru-guru akan mempersiapkan, mendiskusikan ini sehingga anak-anak bisa dapat pengetahuan baik tentang fikih safar dan bagaimana sikap seorang muslimah dalam kegiatan yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian tadi memperhatikan fasilitas ya. Jika memang ada informasi-informasi tambahan dari rekan-rekan panitia terkait fasilitas, mungkin barangkali ada yang belum tersampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan. Terkait terakhir, memang dalam setiap tahunnya kami tidak menutup mata bahwa komite, kemudian korlas sangat berperan penting dalam membantu dan menyukseskan kegiatan Murokas ini, terlebih lagi dalam hal konsumsi. Dan kami sadar itu bahwa orang tua jauh lebih mengenal putra-putrinya terkait konsumsi yang diminati, yang disenangi oleh putra-putri. Saya rasa mungkin nanti panitia inti khususnya tetap dapat mendiskusikan ini, mengkomunikasikan ini. Rasanya masukan-masukan berharga hari ini itu dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kegiatan berikutnya. Silakan Ustadz. Ustadz yang mungkin ada respon atau ingin menyikapi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bunda Uwais. Apakah ada? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutannya, Bunda? Maaf. Kayaknya Ustaz Itu Iran dulu sudah aja, Tat, menjawab itu semua dulu. tadi. Ya, gimana Saswaidi? Kayaknya Yang antum udah jawab Bunda Uwais iya semua Ustadz, itu tadi yang udah. jawab jadi wali kelas saya semua. Jadi saya harusnya nanyanya Japri aja tadi berdua. Karena Nggak terjawab lebih menurut saya. piawai beliau, Bun. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz, anak saya sekarang kelas 4 dan siswa pindahan. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti ketika setoran atau murojaah, apakah dibedakan sesuai dengan kemampuan siswa? Itu yang pertama.
Kemudian ada berapa pendamping dalam setiap kelompok, itu yang kedua. Yang ketiga, misal anak saya ikut target Murakas hanya sampai An-Nas dan Ad-Duha. Apakah ada pendampingan khusus? Karena ini siswa pindahan. Jadi ada tiga hal. Yang pertama itu apakah ada ada apa setoran yang dibedakan ya antara siswa mutasi dengan yang tidak. Kemudian berapa orang pendamping dalam setiap kelompok, dan yang terakhir jika memang targetnya tidak sampai juz 30 hanya sampai Ad-Duha dan sampai An-Nas saja, apakah juga akan ada pendampingan khusus? Syukran. Tafadhal Ustaz. Baik Ustaz. Untuk kelompok tahfiz ya, Ustaz. Untuk kelompok tahfiz itu tidak dibedakan berdasarkan kemampuan Ustaz. Jadi dicampur Gimana bisa? antara jadi campuran. Tidak ada perbedaan kemampuan siswa. Kemudian untuk tiap kelompok itu nanti akan jadi kelompok itu akan nanti dibagi-bagi dalam kamar, Ustaz. Jadi satu kelompok itu nanti akan dipegang beberapa guru ketika tahfiz. Jadi tidak hanya satu guru saja, tapi nanti akan rolling guru. Jadi rolling guru setiap sesi nanti akan berganti dengan guru tahfiznya, guru tahfiz gitu ya. Kemudian untuk yang pendamping itu maksudnya pendamping kamar. Jadi setiap kamar nanti ada pendampingnya insya Allah. Dari kelompok itu akan mungkin bisa jadi terbagi menjadi beberapa kamar, tapi ada pendampingnya. Nah, jadi nanti ketika kegiatan kelompok itu nanti akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, dan nanti akan ada misalnya tahfiz, jadi nanti akan sama guru yang pada saat itu jam itu mengajar gitu ya untuk tahfiznya. Kemudian untuk target ikut Murakas hanya An-Nas sampai Ad-Duha. Itu mungkin target pribadi ya Ustaz ya. Mohon maaf. Untuk anak target pribadi. Oh iya, jadi memang tidak ada pendampingan khusus Ayah Bunda. Jadi memang misalnya Ananda mau melancarkan hanya Anas sampai Ad-Duha juga tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan Anas sampai Ad-Duhanya mungkin gitu ya harapannya. Misalnya. Tapi harapannya yang bisa sampai 1 juz ya gitu. Tapi untuk nanti akan ada setiap sesi. Tapi untuk guru sendiri dapat menerima setoran ya terkait Duha sampai Anas jika mungkin anak-anak butuh. Iya betul Ustaz. Jadi ini kan setiap guru itu kan ada data. Oh misalnya dengan guru siapa nanti sampai surat apa. Sudah lulus berarti bisa melanjutkan sama guru berikutnya dengan surat atau halaman berikutnya. Nah jadi nanti akan terdata. Jadi sampai surat apa yang mungkinnya gitu ya. Insya Allah seperti itu. Di kolom chat masih ada 2 pertanyaan. Rasa-rasanya kurang afdol jika kita tutup. Masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Pertama adalah jadwal setoran 1 juz terakhir kapan Ustaz? Nah ini pertanyaan pertama. Ini kalau saya tidak salah setoran terakhir itu di Murakas ya? Di Murakas. Jadi, itu atau setelah UAS nanti ada setoran. Iya. Kemudian yang kedua, penilaian kelas 1, 2, 3 waktunya kapan? Jadi siswa kelas 1, 2 yang ingin ikut wisuda itu dinilainya kapan? Setelah UAS, waktu remedial 3 hari insya Allah. Iya. Apakah ada waktu selain itu Ustadz? Mungkin atau hanya satu waktu itu saja? Mungkin nanti bisa kami dipertimbangkan dari tim tahfiz saat bulan akhir Desember, Syekh.
Jadi nanti Baik, mungkin masih ada waktu untuk Ananda mempersiapkan, memungkinkan hafalan di rumah selama liburan. baik. Itu artinya setelah UAS nanti akan ada ujian dan jika mungkin dirasa masih belum siap dan belum matang masih akan diberikan kesempatan sebelum pelaksanaan murokas. Kurang lebih gitu ya Ustadz. Betul, Ya, betul. betul. Baik, baik ayah dan bunda di kolom chat juga sudah di-share oleh Ustazah Kaki Google Form terkait wisuda tahfiz. Tadi seingat saya memang harapannya silakan didaftarkan dulu target tentu harapan ayah dan bundanya berapa nanti yang akan diwisuda tentu ada prosesnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua, bagi Ananda, bagi ayah dan bunda dan juga rekan-rekan guru untuk dapat menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ingin bertanya terkait kegiatan murokas dan wisuda tahfiz ayah dan bunda sekalian? Atau mungkin ada informasi-informasi yang barangkali terlewat dan belum tersampaikan dari rekan-rekan panitia? Ya, jika dirasa cukup, ya alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon kesediaannya Fadilatul Ustadz Suaidi untuk memimpin doa. Dokter Zubair saya. Oh iya, kepada Fadilatul Doktur Ahmad Zubair dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di akhir rangkaian meeting kita, marilah kita akhiri dengan doa, diawali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Marilah kita bermunajat kepada Allah demi kelancaran dan kesuksesan agenda murokas dan wisuda tahfiz tahun ini dengan menengadahkan tangan kita dan hati kita. Semoga seluruh niat kita untuk lebih mendekatkan putra-putri kita, siswa-siswi kita kepada Al-Quran terkabul dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ij'al tajam marhuma waj'al tafarruqana. Dulu ya lihat rumahnya, Dek. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami saat ini adalah perkumpulan yang penuh dengan rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang Engkau lindungi ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil qur'ani wa ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami, siswa-siswi kami adalah para penghafal Al-Quran, para pengkaji ulangan Arabik. Dan jadikanlah putra-putri kami adalah hamba-Mu yang baik, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Ya Allah, jadikanlah, sehatkanlah badan putra-putri kami, siswa-siswi kami. Jadikanlah kesehatan dalam hal pendengaran, jadikanlah dalam hal penglihatan, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir dzunubana dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami, siswa-siswi kami adalah penyejuk hati kami. Jadikanlah mereka di kemudian hari kelak adalah para pemimpin bangsa ini, para pemimpin keluarga mereka ya Allah. Jadikanlah, berkatilah dan
Ridhoilah mereka di jalanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sukseskanlah agenda Murakas dan wisuda tahfiz tahun ini ya Allah. Berkahilah, berkahilah dan ridhoilah ya Allah. Jauhkanlah dari segala kesulitan, jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari segala caci maki dan hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.